sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah syahidul al-fatihah الأرزاق وقضاء الحاجات شيء لله له فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rabbiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu ala Allah, itasamtu billah, fawwadtu amri ilallah, masya'allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua yang hadir yang saya hormati, terutama pimpinan pengajian beserta pengurus dan jamaahnya, tak lupa kepada Ibu RT setempat. Alhamdulillah beliau hadir, dan semua jamaah yang hadir tanpa terkecuali, mbak-mbak, ibu-ibu, dan semuanya anak-anak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul silaturahmi dan talabul ilmi. Mik biasanya, mana mik yang biasa? Mik yang biasa kalau hari Selasa, kalau hari Sabtu kemarin nggak keluar. Yang tadi mana? Yang mana yang tadi yang ada ini? Yang ada ini? Oh jangan ini gimana? Ya ini aja. Walaupun sebetulnya lebih bagus ini Hadrah Ittihadiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Berkah rezekinya, amin. Berkah umurnya, amin. Salihin salihan putra putrinya, amin. Harmonis rumah tangganya, amin. Mudah-mudahan usaha dan cita-cita kita dan anak-anak kita, suami kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Orang kalau ngaji ini mah tanda-tandanya orang bertaubat, ingin memperbaiki diri. Orang kalau menuntut ilmu ini termasuk orang tanda-tandanya orang bertaubat, memperbaiki diri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan 4 syarat taubatan nasuha. Berapa, Bu? Yang pertama, berhenti dari kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. 4 syarat dalam kitab Durratun Nasihin, 4 syarat taubatan nasuha. Yang pertama, berhenti dari kesalahan atau dosa yang dia perbuat. Berhenti dari dosa, berhenti dari kesalahan atau dosa yang dia perbuat. Yang kedua, ayyakuna nadiman ala dzambi. Yang kedua, menyesali terhadap perbuatan. Yang kedua, menyesali terhadap perbuatannya. Berhenti. 2, menyesali. 3, niat bersungguh-sungguh. 3, niat bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Pertama, berhenti dari kesalahan atau dosa. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Yang keempat, menyiapkan amal untuk kematiannya. Yang keempat, menyiapkan amal perbuatan untuk bekal kematiannya. Yang keempat, menyiapkan amal untuk bekal kematiannya. Yang keempat, menyiapkan amal untuk bekal kematiannya. Syarat taubatan nasuha dalam kitab Durratun Nasihin. Yang pertama, berhenti dari kesalahan atau dosa. Yang kedua, menyesali terhadap perbuatannya. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Yang keempat, mempersiapkan amal untuk bekal kematiannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada kemajuan, mak-maknya ada 5. Alhamdulillah, sehat mak. Tambah itu, tambah 3 ini, mak. Ya Allah. Iya, mana lagi? Oh, yang bukan itu masih seger. Alhamdulillah. Itu bukan mama itu. Mak, sehat mak. Ya Allah, suaranya beda kalau udah mak. Serak-serak gimana gitu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti pas. Kenapa ini mah berjejer? Ya, berjejer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti emak yang 5 ini, walaupun gak ikut MC, pasti semakin tahun semakin mengecil. Beda. Tahu MC? Herbale, ya, Mbak, bukan MC, NC, nutrisi apa RW? Lah ya itu, di sini nggak ada yang ikut, nggak ada yang tahu. Ada yang 700, kalau tehnya doang 300, ya. Teh energi naik kata Bu RW. Beli itu bisa makanan sehat. Alhamdulillah. Beli kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, beli nasi uduk aja 5.000 dapat banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau seumuran emak ini, gemuknya bukan keluar lagi, tapi tiap tahun semakin ke dalam. Tangan sudah mulai beda, pipi yang dulu mah dipuja-puji itu sudah beda. Itu bertanda mak, kalau seumuran emak ini duduk di majelis ilmu, itu bertanda emak husnul khotimah. Iya. Nah kalau seumuran emak masih belum kelihatan ada perubahan, naudzubillah. Kenapa? Sudah bau tanah. Bukan mak, bukan mak. Gak ada yang tahu mak, gak ada yang tahu kadang nenek sama cucunya lebih dulu cucunya, betul ya mak ya? Iya. Kadang buah-buahan yang sudah matang kagak turun. Kagak jatuh dari tempatnya. Yang masih hijau kadang lepas. Ya mak, nanti nyari lagi rombongannya ya. Nanti waktunya saya bulan depan harus ada 7 emak-emaknya. Tadinya kan 2. Ya, emak sering saya panggil. Ada satu lagi biasanya di belakang. Mana yang kemarin pakai kerudung hijau lama itu? Ingat saya kerudungnya emak yang kemarin pakai kerudung putih, sekarang pakai dongker. Alhamdulillah. Halo mama, saya ingat terus. Tapi kalau yang seger-seger di teman-teman saya nggak boleh diingat terus. Agak boleh. Kalau emak, bahkan kalau ngaji gak ada emak-emaknya terasa kurang berkah. Bener. Kalau udah gak ada orang tua, walaupun pulang kampung aja beda ya Mbak ya. Beda. Biasanya senang banget ada yang nyambut. Kitab adab terlebih dahulu. Halaman bisa ditulis, bisa dihafal. 83. Di antara adab-adab ketika melepas baju, kalau memulai memakai baju dari sebelah kanan dulu. Kalau mau memulai apa aja, kalau untuk memakai baju itu dari sebelah kanan. Di antara adab-adab ketika melepas baju, memulai melepas baju dari sebelah kiri. Kalau bajunya kayak punya saya. Tapi kalau pakai gamis, gak bisa dari kanan atau kiri, langsung sekaligus. Ya, itu melepas baju dari sebelah kiri kalau masih bisa. 2. Melepas baju dalam posisi berdiri, gak usah duduk, sulit kalau duduk. Tapi kunci dulu pintu, walaupun ada anak yang umur 5 tahun, gak boleh. Ibu sewono-wono, tahu sewono-wono? Ya itulah, jangan sewono-wono.
Kenapa? Karena memberikan contoh terhadap yang tidak baik. Dek, keluar dulu nak, mama mau ganti baju dulu. Oh iya mak, jangan mentang-mentang karena anak masih umur 4 tahun. Nanti kata anak, ih mamanya begitu. Jangan melepas baju dalam keadaan posisi berdiri. 3. Jika melepas pakaian yang menutup aurat, maka dianjurkan berdoa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Apalin semuanya karena semuanya pasti melepas baju. Bismillahilladzi Bismillahilladzi lagi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Hafal mak? Nah kalau nggak hafal nanti 5 orang ini berdiri semua. Bismillahilladzi lagi la ilaha illa huwa. Lagi lagi jadi dibaca ini ma bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau di dalam kamar dibaca pakai suara, kalau di dalam kamar mandi dibaca di dalam hati. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Maka khasiatnya ini mah tidak bisa dilihat aurat kita oleh jin. Gak ada orang siapapun di kamar mandi gak ada siapapun. Maka kita mah kalau membaca doa kalimat ini dalam hati, aurat kita tidak bisa dilihat oleh jin, ketutup. Jika aurat orang tersebut sering dilihat oleh jin, kalau jarang baca, saya nanya, ibu, mbak, semuanya suka baca ini enggak? Enggak? Jarang. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Yang di luar apa? Harus ditanya. Takutnya mah karena ada di luar gak kelihatan Pak Ustadznya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Maka orang tersebut auratnya tidak bisa dilihat oleh jin. Kalau aurat kita sering dilihat oleh jin, orang itu maka sering sakit-sakitan. Berarti jarang baca ini. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau dibaca aurat kita jarang dilihat oleh jin. Dan jangan sekali-kali di kamar mandi berisik, gak boleh. Timpun-timpunan di kamar mandi gak boleh. Memang ada yang suka telepon-teleponan di kamar mandi. Ada, kadang halo, kata yang nelpon, ada di mana situ? Ada ehonya, ada di hotel. Gak boleh. Oh itu mak ada yang paling kerudung hijau di belakang Bapak. Ya Allah, tuh berarti kembali makna. Mak, besok bareng-bareng. Mak biasanya di belakang. Mak ini ngaji ketemu saya waktu di rumah Pak Is. Fadilah Al-Fariski, Rizki, di rumah Mariski. Bukan rumah Rizki. Iya itu. Yang kemarin wadah jajan yang bisa dibuat wadah buruk gitu. Alhamdulillah.
Tapi praktis itu mak, nggak usah minta plastik langsung dibawa. Alhamdulillah. Mak, sehat mak. Ya Allah, wajah sudah mulai beda. Kalau umur sudah 50 tahun, wajahnya beda. Kenapa? Urusan dunia sudah nggak begitu terlalu banyak dipikirin. Yang penting badan sehat, yang untuk makan kesehariannya ada, begitu dibutuhkan ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kata Nabi berdasarkan sabda Rasulullah, sidrun baina ayunil jinni wa awrati bani Adam ayyukul ar-rajulul muslimu idza arada an yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Penutup antara mata para jin dan aurat manusia, yaitu jika seorang lelaki muslim atau perempuan membaca doa berikut ini ketika melepas pakaian. Jangan lupa, penting ini. Kalau kita sering, aurat kita sering dilihat oleh jin. Kalau perempuan akan dilihat oleh jin laki-laki, kalau laki-laki dilihat oleh jin perempuan, maka badan kita sering sakit-sakitan. Hati-hati, hati-hati. Apalagi berisik di kamar mandi, sering dipukul kepala kita oleh jin. Diam. Bener bang, bener. Bukan ada-ada bang. Hati-hati. Untung nggak lihat. Nah kalau lihat diem. Kalau kabur kita. Makanya hati-hati. Usahakan kalau bisa ya, baik lagi buang air kecil atau buang air besar, kerudung jangan dilepas. Kalau kita kan enggak, mau ke kamar mandi kerudung dilepas kan, jangan dilepas. Kalau laki-laki pakai peci, iya mbak-mbak ini ibu-ibu pakai kerudung, enggak ada kerudung, enggak ada peci, pakai helm. Mbak, yang penting ditutup, nggak boleh dilepas. Jadi kalau kita mau makan di kamar mandi, asalkan jangan mandi, jangan dilepas dulu. Ya, dan asalkan kerudungnya bukan kerudung nggak apa baju yang sampai tutup. Tapi ya, kalau kerudung itu harus dilepas. Nggak usah pakai kerudung itu kalau ke kamar mandi, sakit banget. Jangan, tapi ingat, walaupun handuk kecil ya, ditaruh di kepala ya, atau nggak harus kerudung, yang penting kepala ditutup, ya kaos anak, iya, kalau sambil nyuci misalnya di kamar mandi, tutup kepala. Karena orang yang kepalanya di kamar mandi sering tidak ditutup bisa menyebabkan sering sakit kepala, kena tuanya sering kena penyakit saraf. Iya benar, bukan ada-ada. Hati-hati. Semenjak saya kasih tahu istri saya, benar Ustaz. Gimana benar-benar gimana? Kirain bergurau, ya. Jadi nggak harus pakai kerudung, ya kata saya tadi handuk kecil, baju anak ini kecil. Yang penting ditutup kepala, walaupun tidak ada orang. Kenapa? Karena orang yang sering kepalanya ditutup saat di kamar mandi, maka orang tersebut sering sakit kepala. Ada yang sering sakit kepala? Lah banyak. Apalagi sering sakit kepala kalau pulang dari pasar. Sakit kepala kalau pulang dari pasar, dari Indomaret, sakit kepala. Pusing. Itu beda. Jadi gimana doanya harus hafal? Pokoknya setiap ngaji, setiap ngaji harus pulang dapat ilmu, Mak. Harus praktekin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Buka kerudung. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Baru buka gamis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Buka jeroan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Kalau di kamar mah pakai suara. Kalau di kamar mandi konsentrasi. Akan berdoa. Iya, berdoa. Gak boleh di kamar mandi. Anak kita sering buat nangis. Sering nangis anak kita. Kadang anak umur 2 tahun, 1 tahun ya, 2 tahun setengah di kamar mandi. Giliran ibunya nyuci, dia kan mau nyuci sendiri juga kan. Mamanya diem deh. Masih aja. Biasanya ibu-ibu kalau anaknya nggak bisa dibilangin suruh diem 2 kali langsung tambah nangis. Nggak boleh. Anak kalau sering dibuat nangis di kamar mandi, kalau tidur malam susah, langsung tidurnya susah. Harus nangis dulu, harus diomelin dulu. Ya, hati-hati, jangan anak-anak sering dibuat nangis di kamar mandi. Efek penyebabnya anak ini susah tidur di waktu malam. Ya, hati-hati. Ustaz, kalau anak susah tidur di waktu malam gimana Ustaz? Gak usah ke Ustaz, gak usah ke pagi. Ibu baca ya, ibu baca Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ayo, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, lagi 5. Itu sambil bukan bagian ketuk di sini bagian belakang. Fatihah, Al-Ikhlas. Ayo. Sambil dipegang bagian ketuk di sini. Rusaknya jangan ke atas tapi ke bawah. Ada hikmahnya. Kalau selama ini rusaknya kan begini. Beda. Jadi rusaknya dari atas ke bawah. Ya. Nas Falaq An-Nas ayat cuman saat baca Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ayat kursi, walaupun gak pakai kerudung, setidaknya ke bawahnya ini mah yang pantas. Ya Bu ya? Jangan dilepas dulu kalau mau baca itu. Ya? Atau ibu pakai selimut, dengan selimut. Kasurnya pakai soplet. Kalau pakai soplet, kalau ini pas segini, kalau itu biasanya segini Pak. Ya, misalkan ibu masih ya benar, nggak malu sama Allah Mbak. Qul huwallahu ahad, kata malaikat, cak. Jangan nggak sopan. Setidaknya walaupun satu suami ya sakit suami begini, bapak mau ngapain? Diam. Ya ditutup. Tapi jangan ditutup semua. Ya kalau kayak orang yang meninggal. 4. Pakaian yang telah dilepas tidak diletakkan di kamar mandi umum. Gak boleh ditinggal di masjid, kamar mandi masjid, kamar mandi musala. Di kamar mandi sendiri juga jangan, takut ada tamu. Walaupun rumahnya nggak bagus, tapi tempatnya rapi, nyaman. Nah, digantung. Suami mandi pagi ada, si istri mandi siang ada, belum dibawa pulang. Anak
Kayak orang jualan baju di kamar mandi, nggak bagus. Lima, yang berempat, pakaian yang telah dilepas tidak diletakkan di kamar mandi umum atau di kamar mandi sendiri, jangan, nggak pantas, diberesin dulu. Lima, tidak melepas pakaian di hadapan orang kecuali jika dalam keadaan darurat. Maksudnya jangan melepas baju di depan orang ini, di depan keluarga anak, ya. Tak mungkin suami kalau dilepas boleh sama suami di hadapan orang kecuali tidak dalam keadaan darurat. Itu diantaranya adab-adab melepas baju. Baik, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kemarin dijelaskan di antara kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia ada 4. 1. Memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Buat status itu nanti ya. Nabutin statusnya. Bagaimana hukumnya memberi minum orang yang sedang sakratul maut? Orang kalau sedang sakratul maut haus. Bahkan dalam kitab dijelaskan, seandainya lautan semuanya airnya dikumpulkan jadi satu, kemudian diberikan kepada orang yang lagi sakratul maut, maka perasaan dia kurang. Wa yajra'ul ma'u nadban bal wujuban inda gharat amaratun tatullu ala ihtiyajihi. Kan yaghussu idza fa'ala bihi dhalik li'anna al-'atsa yaghlibu li shiddatin nasl. Wa lidzalika ya'ti syaitan bima'i zalalin wa yaqulu qul la ilaha ghairi hatta usqika. Bu, Mbak, ini lengkap. Ibu ada, Mbak ada, Mpok ada, Ece ada, alhamdulillah. Di dalam kitab ini dijelaskan karena merasa iba melihat saudara saat sakarat, keluarga atau tetangga memberi minum untuknya. Apa hukumnya memberi minum bagi orang yang sedang sakratul maut? Orang kalau sakratul maut biasanya bibirnya sudah mulai kering. Ada yang begini. Kalau dikasih minum, air itu keluar lagi, udah parah. Namanya sakratul maut. Ya. Nah kalau di rumah suami kita tidur begini, dikasih minum, disodok, itu bukan sakratul maut, kecapean. Itu nggak usah dikasih minum kalau cuma tidur. Kalau sakratul maut dikasih minum, pakai sendok. Sunnah, dapat pahala. Walaupun keluar lagi, ya Bu ya, nanti akan mengalami seperti itu. Enggak pilih tua, enggak pilih muda, ya, enggak pilih baru lahir kalau sudah sampai ajal. Kalau sudah seperti itu, air sudah tidak masuk, tangan tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan, mukanya sudah pucat, itu dibacakan surat Yasin, suaranya dikeraskan, surat Ar-Ra'd suaranya pelan, untuk memudahkan keluarnya ruh. Dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd juz 13 kalau nggak salah, pokoknya setelah surat Yusuf.
Yundabu disunahkan ayat ro'a indal mu'tadiri surat Yasin jahran wa surat ar-ra'di sirran. Disunahkan bagi orang yang menghadiri menyaksikan orang yang lagi sakratul maut membaca surat Yasin jahran, suaranya dikerasin, wa surat ar-ra'di sirran, dan surat ar-ra'du secara pelan. Walau ta'aradu alaihi qira'atuhuma wa hal yukaddimu yasin li sihati hadisiha aw ra'du fi natran wa yanbaghi an yuqala bi qira'atiha lil muhtadir. Karena apa? Karena surat ar-ra'du dan surat yasin ini bisa mempermudah li khurujir ruh, keluarnya ruh. Jadi kalau ada yang sakratul maut, pimpin, ayo ibu-ibu semuanya baca surat Yasin bersama-sama. Nanti giliran surat Ar-Ra'duhnya suruh pelan-pelan. Ikutin aturan kita. Apa tujuannya? Orang kalau sedang sakratul maut dibacakan surat Yasin, maka itu surat Yasin jumlah ayatnya doang 83, jumlah hurufnya itu bisa ribuan. Maka dari satu huruf bismillahnya doang, bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Yasin wal Qur'anil Hakim, udah lebih dari 20 huruf kalau digabung dengan bismillah. Itu semua dalam kitab Khazinatul Asrar akan dijadikan satu malaikat oleh Allah (15 menit lagi sesuai anjuran dokter). Bu, kalau orang sakratul maut dibacakan Yasin, apalagi saat hidupnya suka baca Yasin atau duduk bersama orang yang lagi baca Yasin, itu kalau dia nanti meninggal dunia, satu, bertanda orang tersebut dapat tambahan pahala. Yang kedua, satu huruf Yasin, satu huruf itu akan dijadikan malaikat oleh Allah untuk beristighfar, bersolawat, untuk memandikan, untuk mengkain kafani, untuk ikut menyolatkan, untuk ikut mengantar ke peristirahatan terakhir sampai di kiamat kita dikubur. Ribuan malaikat yang barokahnya surat Yasin itu ikut mendoakan dan ikut menyaksikan. Alhamdulillah. Apalagi kalau yang baca masih ada hubungan darah, Mak. Ternyata emaknya ada 7, bukan ada, itu ada lagi, Mak. Begitu bangun ada tambahan emak lagi 7. Nanti bulan depan, Mak, ya usahakan 10. Ya, mana? Gak apa-apa, Mak, gak apa-apa. Yang penting suami meninggal di ruang ICU. Mak ini setiap ngaji nanya suami, berarti masih cinta banget sama suami. Gak kayak mbak-mbak ini gak pernah nanya suami. Iya, orangnya baik banget. Kayaknya Pak ini gak bakalan jadi pengantin baru lagi. Iya, udah mulai nikah, udah Mak, ikut cucu aja Mak, ikut anak. Ustaz, bagaimana kalau saat suami meninggal terus nggak dikasih air? Nggak apa-apa Mak, waktu itu kan diimpus Mak. Iya, beda lagi cuma. Udah, kalau orang yang kita cintai, orang tua, suami, anak, saudara, teman, guru, itu mah ada di ruang ICU, tidak boleh ditungguin kecuali perawat. Kadang perawat nungguin, kadang enggak. Yang ada temennya komputer.
Nat nit not nat nit not nat nit not, ya kan? Kita ngintip dari kaca. Lah dari kaca itu kita baca Yasin, Mak. Cuman pelan-pelan, takut disamperin security. Ya pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa nggak dikasih minum, karena nggak memungkinkan. Yang penting saat ini kalau Mbak sayang sama suami, setiap habis sholat atau setiap ingat itu pertama didoakan. Ya, ya Allah, suami saya ampuni dosanya. Dan ingat baik-baiknya, Mak. Jangan ingat kejelekannya, nggak boleh. Siapapun teman, saudara, tetangga kalau meninggal, ingat baik-baiknya. Jangan ingat kejelekannya. Walaupun tetangga itu jahat banget sama kita dulu saat masih hidup, jangan. Karena menambah beban kepada mereka, menambah beban siksaan. Ya, Mak ya? Ada lagi? Gak ada. Tadi saya jelasin apa ya? Gara-gara Mak saya jadi lupa. Jadi kalau kita membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd, surat Yasin ini multifungsi, khasiatnya banyak banget. Kalau dibaca saat orang sakratul maut, bisa memudahkan keluarnya ruh. Satu huruf akan dijadikan malaikat oleh Allah untuk ikut mengkafani, memandikan, menyolatkan, mengantar jenazahnya. Kalau dibacakan kepada orang yang mau meninggal dunia, apalagi Mak, yang baca itu adalah anak kita, lebih mantap, lebih dekat hubungannya anak terhadap orang tua, Mak nenek kepada cucunya. Makanya jangan pernah kau tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Harus sedih kita, Mak. Anak kelas 6 masih kelas 3 harus sedih. Usahakan anak kelas 6 itu sudah hatam Iqra, sudah Al-Quran. Sudah Al-Quran. Sebab kalau udah SMP sudah sulit, tidak banyak waktu. Ya, jangan pernah kau tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak bisa membaca Quran. Maka dari itulah ketika surat Yasin, kalau ada hajat, anak ujian, anak lamar kerja, anak di pesantren kagak betah, anak susah nurut omongan orang tua. Ada yang begitu ada? Ada ya Bu, ada. Mau diomelin gimana tetap aja ya Allah, mau dipukul anak. Kadang suka malu orang tua terhadap tetangga. Malu kalau anaknya bandel banget. Malu orang tua kalau sering dipanggil ke sekolahan, anaknya nilainya sangat jelek. Betul? Apalagi anaknya nggak naik kelas. Ditanya begitu pulang rapor diambil, Bu, nanti sekelas lagi nggak anak kita, Bu? Nggak jawab, nggak usah ditanya lagi, khawatir anaknya nggak naik. Barang siapa yang membaca Yasin kata Nabi amam hajatihi di awal hajatnya, udian, maka hajatnya dikabul. Buka usaha sebelum buka baca Yasinan dulu, dikabul hajat. Suami melamar kerjaan, surat yang dibuat lamaran dibacakan Yasin dulu. Kita Abdul baca Yasin itu dalam sehari semalam paling sedikit 2 kali. Pagi saat mau terbit matahari, sore saat terbenam matahari. Ya, pada maghrib. Dalam kitab dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari ketika terbit matahari, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah 1 hari full farhan masruro, hatinya diberikan kebahagiaan. Yasin, kalau nggak baca Yasin Mak, nggak bisa baca Yasin Mak, qul huwallahu ahad 11 balik. Ya, kalau bisa baca Yasin jangan ditinggal. Ngantuknya seperti apa? Sebab orang yang membaca surat Yasin
di pagi hari, selama sehari itu hatinya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, hajatnya akan dipermudah, diselamatkan oleh Allah dari penyakit buatan manusia. Hati-hati, ada penyakit buatan manusia, ada. Tembak jarak jauh, sesak nafas setiap mau tidur, badan sakit semua, kepala kayak mau pecah. Hati-hati, sihir itu ada mulai dari dulu. Hati-hati, tapi nggak boleh kita suudon. Orang yang membaca surat Yasin di pagi hari sampai sore hari mau terbenam matahari, sehari itu hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Tenang hatinya. Dan seandainya kita pada saat itu diguna-guna, disantet, disihir oleh orang, gak bakalan masuk. Kenapa? Sudah dikurung mulai pagi hari oleh malaikat. Dijaga ketat. Dijaga ketat. Maka yang bisa baca Yasin habis subuh, jangan ngepel rumah dulu, jangan belanja dulu. Ya, walaupun Mbak saya mengingatkan baca Yasin. Kalau kamu baik, kalau dibaca malam hari, ya, dibaca malam hari, semalam itu kita dijadikan oleh Allah senang dan bahagia. Kalau meninggal di malam hari, habis maghrib udah baca Yasin, meninggalnya husnul khotimah, pasti ada harapan masuk surga. Penting. Ayo kita berjuang. Jangan dipasrahkan ke suami sepenuhnya. Suaminya kerja, istrinya mendoakan. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Tuh, kalau rumah tempat tinggal sering dibacain Yasin, ruko tempat usaha, ruko tempat usaha, di antara tanda-tandanya ruko itu tidak wajar. Apa ini ada hal yang gaib yang mengganggu atau tidak? Satu, kalau duduk masuk di ruko tersebut bawaannya ngantuk, padahal baru nyampe, bangun tidur. Yang kedua, bawaannya malas. Yang ketiga, bawaannya emosi, gak betah di tempat itu. Maka kalau tempat sering dibacakan surat Yasin, di tempat itu dibacakan Al-Quran dalam kitab Mukhtarul Hadis, maka akan Allah banyak mendatangkan keberkahan. Tenang, ya. Orang yang hidup di dalam rumah tersebut Allah jadikan ulfatan wa mawaddatan, ulas asih. Kakak beradik rukun, suami istri rukun, orang yang ada di dalamnya rukun. Coba yang sering cekcok sama suami, ya, bukan hanya karena uang belanja doang. Paham? Baca Yasin Abdul pagi dan sore, sehingga satu mendapatkan ketenangan. Yasin itu khasiatnya macam-macam. Kalau digunakan untuk orang yang pengen dapat jodoh, benar. Saya sudah membuktikan, Mak ada, Mak. Tapi Mak nggak usah ngamalin Yasin pengen dapat jodoh. Jangan, Mak. Jangan. Mak berdoa istighfar aja. Kalau ada keluarga yang umur sudah melewati 28-29, ya, kalau bisa jangan lewat 30. Mau laki-laki mau perempuan, kalau lewat 30 tahun biasanya susah dapat jodoh, malas. Kalau terjadi seperti itu bagaimana Ustaz? Biasanya kalau orang itu ada gangguan,
Kalau cowoknya suka, ceweknya kagak suka. Kalau ceweknya suka, cowoknya gak suka. Suka dua-duanya, bermasalah di calon mertua. Ada aja faktor gak jadi nih. Ada yang lebih beragam. Orang yang suka membaca surat Yasin, kalau bisa untuk jodoh, jangan berhenti kalau Yasinnya belum dapat 41. Berapa? Boleh dicicil. Kalau sekali duduk, khawatir nanti kram masuk dokter Iqbal gara-gara baca Yasin. Karena 8 jam. Kalau 41 dibaca sekaligus 8 jam. Tuh. Kalau nggak bisa sekaligus dicicil, pagi 2 kali, sore 2 kali, siang 2 kali, dan 24 jam bisa baca 12 kali, paling di 3 hari selesai. Kalau ini ustaz yang cewek atau yang cowok ini nggak bisa baca Yasin, kan ada ya Bu RW, baca Yasin kenapa? Kata Bu RW, biar cepat dapat jodoh. Nggak bisa teh, nggak bisa cok, nggak bisa kok, mbak, nggak bisa. Undang orang, usahakan ada 41 orang yang baca Yasin. Iya, 41. Bilang sama pemimpin-pemimpinnya, bisik-bisik, jangan dibilang itu semua orang, malu. Tapi kalau undang orang suruh baca Yasin, harus dikasih besek. Jangan iya pulang harus bawa. Kalau bisa 1 orang, beseknya 2, biar orang senang. Dibuka di dalam ada amplopnya. Senang enggak Bu? Senang. Daripada dibuka cuma duduk doang sampai titik orek. Orang suruh baca Yasin 41. Begitu sampai di rumah mulai gak diijabah. Ya Allah, orek doang. Cukup. Sekarang ilmunya dapat banyak. Alhamdulillah. Mak, jangan lupa dari jari ya. Dari emak-emak. Ayo ngaji hari Sabtu khusus emak-emak. Nanti di sini. Nanti di sini kalau ada 10 orang nanti dapat jatah dari Bu RW. Ya. Alhamdulillah. Kalau ada Bu Lurah di sini, Bu Lurahnya silaturahmi 5 tahun sekali. Alhamdulillah. Ayo angkat tangannya. Mumpung belum hujan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Allah, 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 Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ajatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.